toga kan kayaknya ada sisi-sisi dunia pendidikan formal yang masuk ke gereja, kayaknya kurang dapat aja kalau saya. Bukan berarti salah, tapi kalau menurut saya kurang dapat aja. Kalau saya sih itu. Nah, 26 tahun pelayanan, bahkan mungkin dalam hampir seumur hidup ya, karena kita dari lahir kan sudah dibawa sama Bapak, tapi mulai aktif dalam pelayanan 26 tahun kurang lebih, pasti adalah semacam titik jenuh atau semacam tantangan pergumulan yang terjadi dalam dinamika persekutuan itu kan, entah di sekolah minggu atau di PGT atau dalam lingkup jemaat. Ada enggak satu pengalaman mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman yang Kak Jerly alami betul-betul kayak titik terendah seperti itu kan, seolah-olah kita bilang aduh saya kayak mau berhenti dalam nah akhirnya bisa keluar dari situ. Nah ini mungkin tidak hanya sampai ke masalahnya, tapi kira-kira bagaimana Kak Jerly mengatasi masalah itu. Mungkin ada teman-teman yang menyaksikan video ini punya permasalahan yang sama, atau bagaimana supaya mereka juga paham, oh seperti ini caranya, supaya kita bisa titik terendah, titik jenuh adalah ya, apalagi sangat lama. Titik jenuh saya nggak tahu pastinya kapan ya, maksudnya waktu tepatnya itu tanggal berapa, bulan berapa atau berapa, nggak ingat pasti, tapi seingat saya titik jenuh pertama itu kalau mau masanya ya kayaknya masa kuliah. Saat masa kuliah sudah mulai banyak kenal ini kan, dunia yang lebih luas toh, dunia yang lebih luas, dan ada hal yang menarik mungkin di persekutuan yang lain yang membuat saya ngelihat PPGT. mulai ngerasa pokoknya menarik di sini ya, kayaknya enak di sini ya, asik di sini ya. Itu mulai kayak sudah mulai membandingkan, akhirnya mulai mundur pelan-pelan dalam artian sudah mulai beralih nih, lebih banyak ke arah persekutuan yang satu daripada yang ini. Entah yang membuat saya jenuh dengan di tempat yang satu, mungkin karena kita ketemu orang yang sama selalu, kemudian masanya sudah terlalu lama bersama-sama, tidak ada sesuatu yang baru kita dapat, sehingga membuat kayaknya capek juga ya, cari suasana baru gitu, pengen cari suasana baru. Apalagi pengalaman organisasi kalau di PPGT, saya pernah jadi ketua PPGT, pernah merasakan sebagai ketua PPGT dengan berbagai permasalahan yang kompleks, ya kan, pernah ngerasakan sedih susahnya, pernah ngerasakan bagaimana teman-teman tidak support, ya kan, kalau teman-teman, apalagi kalau teman bersama main, teman yang selalu sepiring mungkin kita bisa berdua tapi nggak support kita, itu kayaknya ini apa nih, ya kan, jadi kayak model kayaknya sudahlah iya, kayaknya lelah, mungkin aku lelah. Ada titik-titik begitu pastinya, dan itu membuat kita akhirnya beralih. Akhirnya saya di persekutuan ini cukup aktif juga, tapi itu dia, sampai di situ juga ketemu juga ya. Jadi saya bisa ngambil pengalaman bahwa diri kita sebenarnya yang membuat diri kita sendiri menjadi jenuh. Sebenarnya bukan persekutuannya kalau menurut saya, karena di mana-mana pun juga kita bersekutu, membangun persekutuan, pasti ada titik itu, titik jenuh itu, menurut saya ya. Jadi menurut saya nggak salahkan organisasinya saat itu, karena kita juga yang terlalu serius. Nah, kita mungkin yang terlalu punya ekspektasi tinggi, ya kan, pas dapat suasana yang tidak pada harapan kita, ekspektasi kita, akhirnya kita ngerasa, kayaknya harus keluar dari sini lagi deh. Nah, di sekolah minggu pun begitu. Di sekolah minggu kalau titik jenuh, mungkin kalau sekolah minggu perjalanan organisasi yang nggak pernah berhenti sih, ya, dari dulu
pindah klasis pun saya tidak pernah membayangkan akan kembali, maksudnya mengambil peranan di sini. Teman-teman kasih kepercayaan, karena di Kaltim Tank kemarin kan sampai jadi ketua klasis 2 periode. Tiba di sini saya berharapnya udahlah jadi guru sekolah minggu biasa yang support dari belakang. Saya pasti tetap dukung, harapannya sih begitu. Cuma itu mungkin Tuhan memang punya cara, punya jalan untuk bawa kita sampai di titik ini. Ya, teman percayakan kembali. Sebenarnya di masa itu ada masa jenuh menurut saya, karena secara pribadi saya kehilangan ide. Ya kan di Kaltim Tank kemarin begitu, pengen bawa ke sini, kadang-kala suasananya nggak pas, konteksnya nggak pas, belum tentu diterima. Ikatan emosional saya ketika Kaltim Tank juga berbeda dengan ikatan emosional di sini. Ya, makanya saya kalau kadang-kala dipanggil teman-teman Kaltim Tank kayak rasa pulang ke rumah, kayaknya gimana gitu rasanya, kayak oh Tuhan, saya akhirnya balik lagi ke rumah ini, kayak ada sesuatu yang membuat kita segar kembali. Bukan berarti maksudnya di Kutai Timur maksudnya tidak menyenangkan ya teman-teman, tidak menyenangkan, jangan sampai ada yang dengar nih langsung saya paham rasanya sama enggak, saya pulang ke sana kan, iya kan, Kasar, ya. ada sesuatu yang ini kan mungkin ya, jadi kayak ada sesuatu yang aduh kok kayaknya pengen tinggal di situ lebih lama lagi, nggak pengen pulang tuh ke Kutai Timur. Mungkin karena perasaan kita dibesarkan di sini. Nah, bisa jadi benar. Kita tumbuh di situ, dibesarkan di situ, punya teman yang dari dulu lebih lama berada di posisi itu kan. Kemudian kita merantau, ketemu di sini, mungkin ya karena di perantauan baru kita ketemu, ya kan. Ikatan emosionalnya pasti kan nggak terbangun dari mulai kita kecil kan. Itu mungkin salah satunya. Jadi saya memang ngerasa beda ikatan emosional di sini dengan teman-teman yang di sana. Jadi titik jenuh itu pernah muncul. Pernah kayak, aduh, apalagi di Kutai Timur menghadapi berbagai permasalahan pelayanan, kemudian cara kita di sini dalam memberikan diri bagi pelayanan kan berbeda tuh dengan perasaan saya sih nih, berbeda dengan di Kaltim Tank dulu, dengan kita di sini. Tapi saya sih menyadari mungkin karena kita lebih banyak bekerja. Kita lebih banyak bekerja, sip-sipan lagi yang membuat kita nggak ketemu waktu. Kemudian yang namanya orang kerja kan udah lelah, udah capek, kadang-kala itu kan pengaruh juga tuh, kita jadi kayak malas keluar rumah, malas memikirkan banyak hal, udah malas memunculkan ide-ide. Karena itu tadi kan, kalau memunculkan ide kan kita harus dalam suasana santai, ya kan, asik, baru keluar tuh ide. Tapi kalau suasana capek, disuruh mikir, kita sendiri lagi yang mikir, kita kan alami nih di klasis PIN, kita 2 periode sama-sama tuh. Kalau mau rapat kerja lagi, ayo teman-teman, kita bikin program baru nih, formatnya, tolong diisi. Kayaknya Kak Alvin deh yang paling semangat, yang lain-lain bukan berarti enggak, ada, cuma maksudnya kadang ide-ide baru tuh jarang muncul, kita kopas jadinya. Kita selalu ngelihat, udahlah kopas aja lah dari periode lalu atau dari tahun yang lalu. Susah mendapatkan ide-ide baru di tempat ini loh, menurut saya di Kutai Timur nih kita jarang mendapatkan itu. Tapi mudah-mudahan sih ke depan ini kita sudah mulai mencoba di periode ini dengan melihat kebutuhan. Ya sekarang saya pengennya sih idenya tuh muncul, kita lihat aja kebutuhan kita apa supaya muncul ide itu, ya kan? Karena kalau nggak diberi masalah kan susah tuh memunculkan ide. Ya kan, kita jadi kayak nyaman aja, kayak seakan-akan nggak ada sesuatu yang perlu kita kembangkan di klasis ini. Sekarang gitu aja, kalau saya berpikirnya sekarang adalah apa sih kebutuhan kita di Kutai Timur, guru-gurunya apa sih kebutuhannya, kelemahan kita apa sih. Kalau ada masalah itu kan berarti kita mencoba tuh mencari apa solusinya, akhirnya muncul ide-ide baru. Ya mudah-mudahan periode ini kita selesaikan dengan baik dengan ide-ide baru itu. Sebenarnya harus didukung, disupport oleh teman-teman yang solid sih. Ya. Saya juga merasa seperti itu awal-awal ya waktu pindah ke sini, kok begini gitu. Beda sekali atau karena mungkin baru atau kita yang baru belum satu server, sefrekuensi dan sebagainya.
Tapi saya melihatin bahwa mungkin ini sudah maksudnya Tuhan bawa saya ke sini. Ini saya tidak dapat kerja tegak di sana. Oh mungkin ini caranya Tuhan dia mau bawa. Tapi saya pribadi sih merasa bahwa saya kurang maksimal sekarang. Beda dengan waktu saya di sana. Mungkin karena sudah berkeluarga, kerja dan sebagainya. Terlalu banyak sudah yang dipikir. Ditambah lagi yang kakak Jerly bilang, teman-teman yang kurang mendukung. Jadi kita cuma bisa kasih ide kadang-kadang. Akhirnya kita tidak setia dalam menjalani ide itu, akhirnya ya ide tetaplah ide. Betul. Berjalan begitu saja tidak ada hasil. Tapi mudah-mudahan setelah ini ya adalah perubahan ke depan. Mudah-mudahan yang kita mudah-mudahan bisa lebih baik, karena memang agak susah dipaksakan kan. Kalau kita sudah kerja, berkeluarga, umur juga sudah mulai tua, sudah mulai banyak lupa, banyak pemikiran, ya itulah tantangannya juga. Tambah lagi kan mungkin karena SDM terbatas juga akan di Kutai Timur, sehingga beberapa kita mungkin bisa memegang beberapa rangkap jabatan. Nah itu yang kadang-kala juga berpengaruh. Terlalu banyak yang kita pikir. Ya, saya pribadi sih ngalamin. Kadang-kala saya pikir, aduh, kok nggak maksimal ya di posisi yang ini. Saya terlalu mikirkan yang ini kayaknya. Nah itu tuh saya alami sekarang nih. Ya kadang-kala di kepengurusan BPK kurang maksimal, bener-bener mungkin bisa dihitung persentasenya ya 25% saya aktif di sana. Saya lebih fokus ke sekolah minggu. Mungkin karena ya jiwanya memang di sana, sehingga kadang-kadang yang terbengkalai, ada yang itu terus yang di kerja, jadinya nggak balance kan, nggak imbang. Itu dia sih pengaruhnya. Kalau di tempat yang lama kan kita benar-benar bisa bagi tuh. Kalau kita dulu aktif misalnya, kita sudah majelis gereja, kita nggak lagi pegang OIG. Benar-benar nggak ada tuh majelis gereja yang pegang OIG dulunya kan, di tempat yang lama. Kita kalau sudah pegang PPGT nggak ada tuh jadi pengurus sekolah minggu. Atau kita sudah jadi pengurus sekolah minggu, nggak ada lagi yang jadi pengurus PPGT dan seterusnya. Tapi di sini kan kita akhirnya itu tadi karena SDM, kemudian pekerjaan yang membuat tidak banyak anak-anak Tuhan yang memberi diri, sehingga jumlahnya akhirnya ya itu aja yang dikasih peranan. Kita berusaha sih kasih tugas peranan kepada orang-orang yang mungkin belum terlihat potensinya, tapi ternyata memang nggak bisa dipaksakan ya. Karena itu dia mungkin kondisi ini kota industri. Jadi fokus kita beda kan. Kalau dulu kan kita mungkin di kota yang istilahnya mahasiswa ada di sana, ya kan, anak sekolah ada di sana. Banyak sekali. Benar, apalagi Makassar tujuan ini kan, tujuan pendidikan lah untuk khususnya Indonesia bagian timur lah kan. Jadi pastinya lebih banyak mahasiswanya. Pertama kali datang sini saya tuh lebih banyak mengeluh Kak. Waktu itu ngeluhnya ke almarhum Bapak Injil, Pak Titus Pasali. Kenapa begini Kak? Kenapa begini Kak? Langsung dikasih dia cuma bilang gini, jangan kamu samakan Makassar dengan Sangatta. Di sini kota industri. Iya, betul. Baru saya sadar, oh ya nggak bisa juga saya paksakan. Betul. Belum tentu yang baik di Makassar. Betul, jadi baik itu. Saya lakukan di sini itu juga baik. Belum tentu seperti itu. Mungkin itu yang perlu. Memang itu ya dinamika yang pasti kita alami di persekutuan. Semua pasti teman-teman punya dinamikanya tersendiri. Tapi bagaimana cara kita mengatasi itu supaya tidak kabur dari persekutuan. Benar. Kalaupun lagi jenuh ya healinglah sebentar. Mungkin ada pasti kita sempat hilang dari persekutuan. Sebulan, 2 bulan. Saya mungkin sering ya di sekolah minggu kayaknya. Aku pernah hilang. Di Marente kan kita sempat hilang kan Kak Alvin ya. Saya ingat tuh dengan Kak Alvin ini kadang maksudnya masa hilangnya tuh pernah sama-sama hilang. Karena itu tadi titik jenuh. Kayaknya kita seakan-akan kok kayaknya nggak ada hal yang membuat kita berubah, ya kan? Kayaknya nggak ada perkembangan, kayaknya kayak kayak sia-sia ide kita dan pendapat kita, jadinya udahlah. Tapi kembali lagi. Tapi ya memang pelayanan untuk harus benar, bukan untuk sesama kan kita. Benar. Kita juga nggak bisa menyenangkan banyak orang, kita juga nggak bisa juga diri kita terus yang harus dipuaskan, harus mau didengar, ya kan? Saya sih gitu Kak, kembali ke situ. Oh iya ya, ini kan pelayanan. Maksudnya Tuhan kan tempatkan saya di sini pasti ada maksudnya kan? Nggak mungkin lah, ya. Apalagi
saya punya pengalaman mungkin hidup pribadi di luar pelayanan, pernah lulus PNS, nggak saya terima hanya karena memikirkan nggak mau meninggalkan pelayanan gereja Toraja. Sampai segitunya Pak Alvin. Ninggalkan PNS, lulus di Papua, Menarik gini. lulus di Papua, iya. Tahun berapa ya? 2010. Oh, baru saya dengar ceritanya. Ya, Fun fact. saya lulus murni di Kementerian Kehutanan di usia memang tuh main-main sebenarnya ikut tesnya Kak Alvin. Karena usia terakhir kan, departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan itu usia terakhir kan 30. Nah, itu memang usia terakhir saya pengen nyoba-nyoba. Coba tes PNS gimana? Lulus. Akhirnya bergumul. Saya pikirkan satu, pelayanan. Di sana nggak ada gereja Toraja. Saya langsung mikir ke sana. Aduh, berarti pelayanan saya harus terhenti dong. Saya nggak ngajar sekolah minggu lagi. Saya nggak lagi hidup dalam lingkup gereja Toraja. Itu satu yang saya pikirkan. Bayangkan, sampai segitunya, saking hidup ngerasa hidup di dalam gereja Toraja, ngerasa dibesarkan oleh gereja Toraja, kita bisa berdiri sekarang di dunia pekerjaan, kita bisa istilahnya berdiri dengan mantap. Itu kan karena PPGT yang menempa, iya kan? Sekolah minggu menempa kita, dan saya nggak mau hilang dari situ. Nah, itu kalau mau dihubungkan dengan kehidupan pribadi ya, dalam dunia pekerjaan. Di sini pekerjaan ada, tapi ya ngerti lah ya, maksudnya sepertinya tidak akan sejahtera seandainya saya terima dulu dibandingkan ya, tapi kayaknya tetap nyaman-nyaman saya nikmati karena pelayanan itu tadi, saya masih dalam lingkup gereja Toraja, saya masih berada di gereja Toraja, kayaknya senang saja, nikmat saja kalau berada di persekutuan. Nah, saya kembali ke situ, kamu sudah jauh-jauh pengorbanan, masa kamu tinggalkan pelayanan hanya karena titik jenuh itu, karena hal seperti ini. Bayangkan loh pengorbananmu yang lalu itu loh. Saya selalu ingat itu. Oh iya ya, saya sudah korbankan untuk hidup dalam gereja Toraja, masa saya hanya tinggalkan hanya gara-gara hal seperti ini yang masih bisa diperbaiki kan, masih bisa kita bangun bersama. Itu sih yang kadang-kala membuat saya bangkit dari titik jenuh itu. Pengalaman itu tuh di tahun 2010. Flashback gitu ya. Padahal saya pikir saya nih orangnya, ternyata ada yang lebih parah, guys. Saya juga pernah gitu kak. Lama sekali sudah ikut-ikut wawancara, apa segala macam job apa sih itu yang kalau kita pergi cari-cari ke banyak kan di Makassar itu. Akhirnya keterima di salah satu perusahaan farmasi. Itu kata adik saya, kan adik saya juga orang farmasi, nah itu mantap lah, pekerjaan itu menjanjikan. Tapi disuruh training ke Bandung kalau tidak salah waktu itu, dan kalaupun selesai training itu ditempatkan kalau tidak di Sumatera di Jawa kalau tidak salah. Waduh, saya harus tinggal, dan kebetulan pas trainingnya itu pas jadwal pas kita gitu di Toraja ya. Waduh, masa saya tidak pergi pas sekali. Akhirnya saya tolak, padahal itu kesempatan gitu. Padahal saya pikir saya nyoba, ternyata ada yang lebih parah, PNS. Tapi itulah guys, kalau kita sudah betul-betul, tapi bukan untuk ditiru. Ini ya dinamika kehidupan lah. Tapi bukan berarti teman-teman harus seperti ini, harus ada yang dikorbankan gitu. Lebih bagus kalau tidak ada, tapi memang pelayanan pasti ada yang dikorbankan seperti itu. Tapi ini bukan untuk ditiru, dan itu jadi motivasi lagi bagi kita. Wah, kita sudah banyak, masa kita harus tinggalkan pelayanan hanya karena tidak cocok dengan si A atau tidak sesuai dengan pelayanan ini. Itu sebuah motivasi lah gitu. Ya, terakhir mungkin tidak terasa sudah lama kita berbincang-bincang. Harapan untuk sekolah minggu ke depan. Harapan untuk sekolah minggu ke depan. Kalau bicara soal harapan banyak ya. Latar belakangi dengan berbagai permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Pastinya punya harapan ke depan. Tentunya sekolah minggu ke depan akan menjadi wadah. Kalau saya tuh mau jadikan sekolah minggu tuh jadi wadah benar-benar mengakarkan iman bagi anak-anak. Apalagi dunia sekarang kan dunia bebas, dunia digital, banyak pengaruh-pengaruh yang dari luar yang sudah nggak bisa dibentengi atau nggak bisa selalu dipantau oleh orang tua maupun guru sekolah minggu. Sehingga
pengennya sekolah minggu tuh jadi wadah mengakarkan itu. Nah, tentunya itu kerja keras kita semua guru sekolah minggu. Kerja keras dalam artian ayo belajar baik metode di sekolah minggu, pengajaran di sekolah minggu supaya anak-anak cinta datang ke sekolah minggu. Jadi nggak perlu lagi disuruh mamanya, nggak perlu lagi dipaksa bangun pagi, tapi dia dengan sendirinya bangun pagi, mah aku mau pergi sekolah minggu. Ya, karena ada sesuatu yang mendorong mereka untuk cinta datang ke sekolah minggu. Itu harapan saya. Jadi bangun sekolah minggu menjadi wadah untuk mengakarkan iman mereka. Yang kedua, menjadi wadah yang dicintai oleh anak-anak. Anak-anak lebih suka datang ke sekolah minggu daripada ke tempat lain, daripada pergi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di tempat yang lain. Tapi selalu ingat bahwa minggu pagi itu tempatnya mereka berada di gereja. Nah, itu harapan. Kalau untuk gurunya ya itu bekali terus diri, bangun terus diri kita, potensi kita kembangkan, cari titik lemah kita, lalu coba cari. Karena sekarang kan nggak susah kan, mau sharing apapun, cara membuat aktivitas, ya kan, banyak googling, ya kan, muncul tuh, banyak sekali. Saya termasuk orang yang suka googling kalau mau cari aktivitas. Ya. Jadi sekarang tuh dimudahkan sebenarnya, nggak zaman dulu kan. Zaman dulu tuh kita pusing memikirkan, kalau nggak ada buku bingung apa yang mau dibuat. Sekarang lo tinggal klik muncul. Cuma enaknya juga yang dulu kan, karena yang kembali lagi tadi ikatan emosional itu kita ada sharing-sharing dengan guru jemaat lain, pertemuan bulanan antar guru itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi sharing-sharing. Di jemaat saya bikin ini. Betul, kita diperlengkapi oleh itu. Mungkin sini juga yang kurang. Nah di sini kan susah tuh kita mau ketemu begitu. Jauh juga di jemaat tempatnya. Sendiri aja susah, ya kan. Nah harapan saya sih itu, kalau sekolah minggunya dia mencintai wadah tadi. Tugas tanggung jawabnya adalah kita guru sekolah minggu yang membuat wadah itu menyenangkan buat mereka, menjadi sesuatu yang selalu dicari-cari oleh mereka. Jadi mereka nggak perlu lagi dipaksa, nggak perlu lagi istilahnya nggak usah lah kita mikir orang tua capek-capek kasih bangun mereka. Ya berarti kan kita guru sekolah minggu harus membekali diri. Bukan lagi kita yang cari mereka yang cari kita. Harapannya sih begitu, supaya punya dasar yang kuat Kak. Jadi menghadapi dunia sekarang ini mereka selalu ingat, istilahnya takut akan Tuhan lah, ada di diri mereka. Mau lakukan ini, ingat, ini Tuhan tidak senang. Mau lakukan ini, Tuhan senang, dilakukan. Yang tidak bisa ya tidak dilakukan. Itu sih harapan. Mendengar harapan Federli ada satu lagi gitu. Terakhir sekali. Harapannya tapi apa tadi kata-kata saya langsung teringat kepala saya. Di sini juga yang kurang itu Kak. Sudah hilang istilah itu kakak PA. Ya itu yang kurang sepertinya di kota itu. Saya nggak tahu kalau di Makassar masih banyak di jemaat-jemaat. Tapi dulu saya mungkin ya terbentuk seperti ini karena ada itu kan kelompok kecil, PA remaja yang betul-betul PA bukan ibadah. Jadi kita hanya beberapa orang, mungkin 5 sampai 7 orang. Saya ingat sekali, terima kasih Kakak Jasni, Kakak Ritas. Sepertinya karena itu saya bisa sampai orang bilang seadik terikat ini di pelayanan karena pertumbuhan di itu. Itu KKP aku. Di sini saya jarang sekali dengar KKP aku itu KKP aku. Entah di persekutuan di kampus pun mungkin tidak ada, mungkin di sini saya tidak tahu atau di gereja lain. Tapi mungkin itu mudah-mudahan kedepannya itu ada sehingga anak-anak remaja itu tidak lari atau tidak ada lagi kita dengar bebas, bunuh diri, narkoba dan lain sebagainya. Itu sih kalau sebenarnya sih kita menjawab itu kemarin pergumulan kebutuhan itu Kak dengan ada materi pelatihan kelompok kecil dengan harapan sih itu maksudnya teman-teman di jemaat kan teman-teman jemaat itu nggak bisa memahami apa itu PA remaja. PA remaja kita hadir khotbah. Kan ibadah biasa. Nggak ada ibadah 2 kali gitu. Ibadah minggu mereka sudah dikhotbahin dalam artian sudah bentuk cerita. Datang PA bukan PA namanya juga PA. Harusnya kan kita ada diskusi, sharing ya kan tentang isi Alkitab, ada satu bahan yang kita dalami. Harapan saya sih begitu. Juga mereka sharing kalau banyak. Betul.
Kemudian ada bikin kelompok-kelompok kecil. lawan jenis kan biasa malu. Benar. Ya mudah-mudahan ke depannya Mudah-mudahan bisa. kita tahun ini ya Tahun depan. persidangan tahun depan. Ya mudah-mudahan penerus kelas 1 bisa juga dikembangkan di jemaat kalau memang mau. Oke Kak, terima kasih waktunya. Oke, Tidak terasa sama-sama. 1 jam 13 menit Ya. sudah kita di sini. Semoga video ini boleh bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan baik dalam pelayanan sekolah minggu, PPGT dan dalam lingkup jemaat. Terima kasih sekali lagi Kak. Oke, sama-sama, thank you. Oke, shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua. Padamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga
berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu.